Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kimia Asik, Kimia Menarik. Untuk kali ini kita akan membahas soal mengenai laju reaksi. Soal ini diambil dari salah satu penilaian akhir semester 1 kelas 11 di salah satu sekolah negeri Kota Semarang. Soalnya adalah laju reaksi dari CaCO3 ditambah 2HCl menjadi CaCl2 plus H2O plus CO2 dapat dinyatakan sebagai laju. Nah, dari soal ini kita diminta untuk menentukan konsep laju dari reaksi ini. Jadi sudah ada reaksinya, kita diminta kalau reaksi itu berarti definisi lajunya tuh gimana sih? Seperti apa sih kalau ada reaksi seperti itu? Nah, sebelum kita menjawab soalnya, saya akan sedikit berbagi mengenai konsep laju reaksi. Nah, konsep laju reaksi dapat dikatakan sebagai cepat lambatnya proses reaksi kimia yang berlangsung. Jadi, cepat lambatnya proses reaksi kimia itu kita bisa sebut sebagai laju reaksi atau V, dan dengan satuan molar per detik. M-nya bukan meter ya, M-nya itu molar, karena M di sini menyatakan konsentrasi dari reaksi maupun hasil reaksi. Jadi ketika mengerjakan soal laju reaksi, jangan sampai dilupakan bagian satuannya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, uh, reaksi kimia itu terjadi ketika ada reaktan yang bereaksi dan nantinya menghasilkan produk atau hasil reaksi. Kita bisa lihat pada grafik berikut, pada awal reaksi, bagian sini adalah awal reaksi. Pada awal reaksi, reaktan dalam keadaan maksimum. Reaktan di sini. Reaktan itu di atas, jadi dia masih keadaan maksimum. Dan produk dalam keadaan minimum. Kemudian setelah reaksi berlangsung, produk akan semakin banyak terbentuk. Nah, di sini produk yang awalnya sedikit, kemudian akan semakin banyak terbentuk dan reaktan berkurang. Reaktan yang terjadi di atas akan semakin berkurang. Nah, ini merupakan hal yang terjadi ketika reaksi kimia itu terjadi. Nah, kemudian apa hubungannya dengan laju? Nah, laju reaksi itu adalah berkurangnya jumlah konsentrasi per reaksi. Jangan sampai terbalik ya. Jadi yang reaksi berkurang. Jadi berkurangnya jumlah konsentrasi per reaksi per satuan waktu atau bertambahnya jumlah konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Nah, definisi ini kita bisa gunakan untuk mengerjakan soal nomor 15. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, soal nomor 15. Laju reaksi dari CaCO3 ditambah 2HCl menjadi CaCl2 plus H2O plus CO2 dapat dinyatakan sebagai laju. Nah, di sini kita harus tahu dulu, dalam suatu reaksi kimia ini adalah reaksi kimia. Nah, dalam suatu reaksi kimia itu ada reaktan atau reaksi dan juga produk. Reaktan atau reaksi itu berada di sebelah kiri anak panah. Jadi yang di sini adalah reaktan atau reaksi, dan yang bagian kanan anak panah itu disebut sebagai produk atau hasil reaksi. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu. Kita hubungkan opsi yang di sini dengan definisi yang ada di sini. Oke, kita cek satu-satu. Jadi konsepnya di sini adalah reaksinya yang berkurang, produknya yang bertambah. Oke, langsung lanjut saja. Kita cek opsi yang A. Opsi yang A adalah bertambahnya konsentrasi CaCl2 dan HCl tiap satuan waktu. CaCl2 di sini, dia sebagai produk. Bertambah, oke benar jika dia bertambah. Dan HCl tiap satuan waktu. HCl di sini, HCl itu sebagai reaktan. Jadi harusnya karena dia HCl sebagai reaktan, HCl harusnya berkurang. Jadi opsi A itu salah. Kemudian kita lanjut ke opsi B. Bertambahnya konsentrasi CaCO3 tiap satuan waktu. CaCO3 ada di sini bagian kiri. Dia adalah reaktan. Kalau reaktan atau reaksi dia harusnya berkurang. Jadi opsi B itu salah karena di sininya bertambah ya. Kemudian kita lanjut ke opsi C. Berkurangnya konsentrasi CO2 tiap satuan waktu. CO2 di sini. Nih CO2. Dia sebagai produk. Produk itu harusnya bertambah, tapi di sini berkurang. Maka opsi C itu salah. Kemudian yang D, berkurangnya konsentrasi HCl tiap satuan waktu. HCl ada di sini. Dia sebagai reaktan atau pereaksi. Dan harusnya dia berkurang. Dan opsi D itu berkurang. Maka jawaban D itu benar. Jadi jawaban yang tepat adalah D.
Lalu kita buktikan jawaban yang E. Bertambahnya konsentrasi HCl tiap satuan waktu. HCl ada di sini. Dia reaktan. Harusnya dia berkurang, tapi di sini bertambah. Maka opsi E adalah salah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk menjawab konsep laju dari suatu reaksi, kita harus paham dulu mengenai definisi dari laju reaksi. Kita harus paham dulu untuk konsep ini dan nantinya konsep ini kita bisa terapkan ke soalnya. Jangan sampai terbalik, siapa yang berkurang, siapa yang bertambah. Jadi kalau reaksi dia yang berkurang dan kalau hasil reaksi atau produk dia yang bertambah. Oke, semoga bisa dipahami. Selamat mengerjakan. Terima kasih.